Jangan sampai pemain mindsetnya sama kayak PSSI menetapkan target. Ketika masuk lapangan, mau nggak mau harus punya mindset mental menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga teman-teman selalu berada dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Dan kembali lagi di acara Kata Rudi Cahyo spesial edisi sepak bola yang selalu setia membahas tim nasional kita Indonesia, Garuda. Kali ini kita akan sedikit bahas tentang aspek lain dari pertandingan yang akan datang, yaitu kita akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di bulan November ini. Dan ada satu hal menarik ya, terutama yang berkenaan dengan atau dilekatkan dengan persiapan kita dalam melawan Jepang. Karena tentunya hitung-hitungan tentang bagaimana kekuatan lawan antara Jepang dan Arab Saudi pasti berbeda, baik itu yang ada di benak pelatih, para pemain, official, maupun seluruh tim lah yang di tim nasional kita itu pasti ada hitungan, prediksi atau asumsi yang berbeda antara Jepang dan Arab Saudi. Dan sudah pasti Jepang dianggap jauh lebih kuat daripada Arab Saudi. Maka dari itu, secara target dari PSSI sendiri ataupun dari timnas itu mentargetkan paling tidak dapat 4 poin. Bagaimana 4 poin itu bisa menjadi realistis sebagai sebuah target? Yang perlu digarisbawahi adalah perbedaan kekuatan. Tadi ada dua hal sebenarnya sih. Yang pertama adalah perbedaan kekuatan antara Jepang dan Arab Saudi. Maka dari itu, Jepang pasti lebih diunggulkan untuk lebih sulit itu artinya ya. Karena Jepang lebih diunggulkan dari Arab Saudi, maka Jepang dianggap akan lebih sulit untuk mendulang poin penuh atau 3 poin. Sehingga dari Jepang ditargetkan 1 poin dan dari Arab Saudi ditargetkan kita dapat 3 poin. Kenapa kita bisa percaya diri terhadap Arab Saudi? Karena meskipun secara ranking FIFA kita masih jauh di bawah Arab Saudi, sebenarnya 2 ranking FIFA dari lawan kita ini Jepang dan Arab Saudi ini jauh di atas kita ya. Cuman selain karena Jepang lebih jauh lagi, artinya dia lebih tinggi dibandingkan Arab Saudi, sehingga secara realistisnya kita masang 1. Kenapa kok berani masang 1 dengan Jepang yang rankingnya jauh lebih tinggi? Dan kenapa berani masang 3 untuk target melawan Arab Saudi? Padahal ranking mereka juga lebih tinggi dari kita, meskipun tidak setinggi Jepang. Satu hal yang menjadi poin kedua yang digarisbawahi adalah kita tuan rumah. Itu yang menjadi pertimbangannya. Yang pertama adalah hitung-hitungan kekuatan Jepang dan Arab Saudi dibandingkan dengan kita, artinya memungkinkan mendapatkan 1 poin dari Jepang, yaitu dengan cara menahan imbang, dan memungkinkan mendapatkan 3 dari Arab Saudi, yaitu dengan cara menang. Dan kenapa mentargetkan itu? Karena ada perhitungan di poin yang kedua, yaitu kita sebagai tuan rumah. Itu ya, kalau ngomong tentang target realistisnya. Nah, tetapi yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana cara kita bisa memenangkan atau menahan Jepang imbang eh menghadapi Jepang, menghadapi Arab Saudi atau menghadapi lawan manapun itu harusnya memang dengan kekuatan penuh ya, termasuk kekuatan mindset. Itu harusnya dengan kekuatan penuh. Artinya jangan sampai kemudian target itu dan juga analisis kekuatan terhadap lawan itu membuat kita tanggung dalam menakarnya. Hal ini seperti yang terjadi ketika kita melawan China kemarin, ketika kita tanggung menakarnya dan kemudian kita overconfident, terus kemudian menganggap lawan kita jauh lebih lemah, maka akhirnya sikap, perilaku, energi yang dicurahkan dalam melakukan pertandingan itu juga tanggung kemudian. Nah, ini yang kemudian bisa saja ini berpengaruh terhadap bagaimana tim, terutama para pemain ya, dalam menanggapi target dalam di mindset-nya ya. Nah, ini yang harus ibaratnya ada mental tertentu ya, yang memang agak berbeda ini ya kalau kita ngomong target dengan ngomong mental dalam bertarung atau dalam bertanding. Kalau saya sih menyarankan ya, kalau ke timnas, meskipun kita punya target seri,
dengan Jepang dan target menang dengan Arab Saudi. Tapi kita perlu tetap menjaga mental kita itu adalah mental menang. Jadi tidak ada tawar-menawar. Karena apa? Karena ini soal setup. Jadi kalau misalnya PSSI mentarget imbang dengan Jepang dan menang dengan Arab Saudi, itu eh, ibaratnya kalau kita ngomong soal realita atau realistisnya. Jadi itu di set up sebagai sebuah eh, tujuan yang lebih general. Artinya kalau dihitung-hitung secara keseluruhan, nanti dalam pengumpulan poin itu akan punya kontribusi. Meskipun kita cuma imbang lawan Jepang dapat 1 dan lawan Arab Saudi kalau menang dapat 3, kita dapat 4. 4 di bulan November itu punya kontribusi yang sangat sangat berharga. Dan karena itu ngomongin soal target ini ngomongin soal realistisnya. Nah, ketika ngomongin realistisnya ini adalah ngomongkan sesuatu yang sifatnya jauh lebih general, yaitu hitung-hitungan poin secara keseluruhan nantinya. Tetapi dalam setiap pertandingan yang ada di benak para pemain atau di mindset pemain tidak boleh seperti itu sebenarnya. Artinya kita justru harus menanamkan di mindsetnya pemain itu fight. Artinya kalau sudah masuk lapangan ini seperti yang pernah dibilang oleh Coach Justin ya atau Coach kalau tidak salah bahwa kalau sudah masuk lapangan mindsetnya menang, udah tidak ada tawar menawar, mindsetnya menang, udah dilepaskan istilahnya kalau jadi jangan sampai salah ya. Kalau ngomong target realistis, kemudian itu di set up dalam mindset, maka mental juaranya akan jadi dipengaruhi oleh target tersebut. Nah, target realistis yang dicanangkan oleh PSSI ini, itu target secara hitungan keseluruhan. Ini jangan sampai ditanamkan atau salah menanamkannya kepada mindsetnya para pemain. Kalau para pemain itu mindsetnya yang hadir di benaknya itu harus every single match. Jadi di dalam setiap pertarungan, dalam setiap pertandingan, itu yang jadi orientasinya dalam pertarungan tersebut. Nah, seperti yang dikatakan oleh Coach tadi, atau seperti yang saya bilang tadi, ketika masuk lapangan, mindsetnya tidak ada lain adalah mental untuk menang. Menang, udah, tidak ada tawar-menawar, menang. Kalau udah masuk lapangan itu untuk menang. Kalau masuk lapangan kemudian dibayang-bayangi dengan mindset, minimal draw, minimal imbang, maka sejauh itulah kita akan mencurahkan energi atau para pemain akan mencurahkan energi. Dan itu efek dari setting up atau setup. Kalau sebuah tujuan itu di set up secara di mindset setiap orang, maka mindsetnya akan ngikutin itu, ngikutin tujuan itu. Dan itu lumrah, itu wajar. Ya. Nah, kalaupun misalnya mau diakal-akalin dengan mindset semacam ini ya, minimal draw. Nah, kata minimal kan berarti nanti bisa saja menang. Nah, dari kalimat ini saja ada satu hal yang sedikit agak miss ya, atau kalau mau dibilang sebagai kesalahan, minimal draw berarti bisa jadi menang. Nah, ada kata minimal, ada kalimat minimal atau diksi atau frasa minimal draw di situ. Terus ada bisa saja menang. Nah, kalau bisa saja menang di sini kan jadi kalimat kedua, maka kekuatannya pasti akan jauh lebih lemah daripada kalimat yang pertama. Kan karena kalimat yang pertama jadi pijakan. Sesuatu yang jadi pijakan itu sesuatu yang lebih kokoh, yaitu frasa yang pertama minimal draw itu jadi pijakan, dianggap lebih kokoh. Nah, yang frasa kedua dianggap lebih lemah, ini tidak akan jadi pusat perhatian. Bisa saja menang, tidak akan menjadi pusat atau fokusnya, pasti fokusnya minimal draw. Oke ya. Nah, kalau kita fokus kepada pondasi ini, minimal draw, maka dari frasa ini yang terdiri dari minimal dan draw, itu mana yang jadi diksi utamanya? Diksi utamanya draw. Karena itu sifatnya statik. Draw itu sifatnya statik. Minimal itu sifatnya dinamik. Jadi ini sifatnya labil. Minimal. Minimal itu kan mengandung rentang ya. Minimal. Sehingga ini sifatnya artinya ini kalau ngomong objek itu objek yang lebih lunak minimal. Sementara draw itu suatu kondisi situasi yang itu udah kokoh. Draw itu kan sebuah kondisi berarti berimbang.
atau nilainya sama. Nah, itu kan sesuatu kondisi yang sudah fix, draw. Nah, karena kita disajikan dua kata atau dua diksi dalam satu frasa ini, yaitu minimal, draw, maka yang mana yang akan lebih kuat masuk ke mindset? Draw. Nggak mungkin kata minimal yang mungkin masuk gini, minimal. Enggak. Yang jadi perhatiannya ketika dua-duanya dimasukkan sekalipun ke dalam pikiran kita, yang jadi fokus perhatiannya adalah draw. Karena draw itu lebih statik. Kalau dalam struktur dia lebih kokoh. Dalam struktur pikiran gitu ya, dia akan lebih kokoh. Draw. Maka dari itu, semangat berjuangnya atau semangat fight-nya itu bisa dipengaruhi oleh kata draw. Sehingga nanti energi yang dicurahkan ya paling tidak draw itu. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan frasa yang kedua? Bisa saja menang. Nah, ini pembahasannya saya belakangkan karena pasti akan lebih tidak diperhatikan atau kalah kuat perhatiannya dibandingkan dengan frasa yang pertama, minimal draw. Tapi tetap kita bahas. Bisa saja menang. Nah, kan kalau yang bisa saja menang, Pak, menang itu kan misalnya ya, ada yang nanya gitu ya, ada yang protes. Menang itu kan satu kondisi yang lebih fix, bisa tertanam di benak kita. Oke, menang bisa tertanam di benak kita. Tapi menang ini didahului oleh sesuatu yang melemahkan kata menang itu, yaitu bisa saja. Artinya menang itu sebuah kemungkinan akhirnya, bukan sebuah kepastian. Artinya ini akan membangun semangat, draw adalah tujuan, syukur-syukur kalau menang. Kan gitu kan? Sehingga menang itu bukan tujuan, syukur-syukur itu bonus aja. Kenapa kok nggak menang itu jadi tujuan gitu loh. Nah, kayak gitu ya. Itu untuk para pemain loh ya, bukan hitungan secara keseluruhan buat PSSI. Kalau PSSI sudah benar menetapkan target-target itu karena nanti ditotal secara keseluruhan poin-poin itu gitu. Dan tentu saja secara realistis melihat kekuatan Jepang ya, dan kesempatan kita sebagai tuan rumah. Nah, itu tadi. Nah, kalau di kalimat balik lagi ya, kalau di kalimat yang kedua tadi itu kan sudah kadung dipengaruhi oleh frasa yang pertama minimal draw tadi, sehingga ini perhatiannya lemah. Kalaupun diperhatikan, sudah kata menang ini sudah tidak punya kekuatan yang seperti draw, tidak punya sama-sama kekuatan seperti draw. Karena apa? Pertama, ini jadi diksi yang kedua, tidak begitu diperhatikan. Ya, yang jadi pondasi diksi frasa yang pertama yang jadi pondasi, yaitu minimal draw. Yang ini tidak begitu diperhatikan. Kalaupun diperhatikan, tetap aja perhatiannya itu dalam porsi yang lemah. Kalaupun dianggap menang itu kan lebih statik daripada bisa saja. Nah, tetapi karena ini posisinya di frasa yang kedua, menang itu tidak sekuat draw. Karena draw di frasa yang pertama. Ya, di kata-kata yang pertama, di kelompok kata yang pertama. Kelompok kata yang kedua ini jauh lebih lemah. Sehingga menang ini akan lebih goyah kalau dikasih sesuatu yang merapuhkannya. Dan ya, kata yang merapuhkannya bisa saja menang. Berarti kan tetap aja porsinya menang itu sebagai bonus, bukan sebagai tujuan. Nah, itu jangan sampai kalau di pemain mindsetnya sama kayak PSSI menetapkan target. Kalau di pemain ketika masuk lapangan, mau nggak mau ya harus punya mindset mental menang. Demikian kalau pandangan saya. Mungkin ada yang berbeda, tidak sepakat, boleh saja tulis saja di kolom komentar, karena ngomong-ngomong soal human, manusia, apalagi ngomong soal psikologinya manusia, itu sangat dinamis. Jadi tidak fix begitu saja bisa kita tetapkan atau bisa kita lakukan judgement tanpa ada pertimbangan banyak hal. Nah, termasuk jika mungkin teman-teman punya pemikiran yang berbeda, itu tidak masalah, silakan tuliskan di kolom komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.